Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jum'ah sayyidal ayyam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jami'i ni'amihil khas wal 'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabilihi haqqa jihadi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, nikmat dan taufik serta hidayahnya yang telah dianugerahkan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita, rutinis kita di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha 'ashran, wa man shalla 'alayya 'ashran sallallahu alaihi biha mi'atin, wa man shalla 'alayya mi'atin sallallahu alaihi biha alfan, wa man shalla 'alayya alfan lam tamassuhu an-nar." Al-hadits. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 100 kali. Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 1000 kali. Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 1000 kali, maka dia tidak akan tersentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan hadis tersebut, apabila kita membaca salawat sebanyak 1000 kali, kita tidak akan tersentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu kisah, tatkala malaikat Jibril berkata, "Aku mendengar kalimat ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram" di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril alaihissalam berangkat ke pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata benar di situ ada sayup-sayup kecil dan suara itu terdengar. Langsung malaikat Jibril alaihissalam menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di mana? Ada di dalam surga, alas sariri, di atas ranjang surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Rasulullah, engkau sudah berada di dalam surga, umatmu masih ada di dalam neraka ya Rasulullah." Sampai malaikat Jibril meletakkan bibirnya dekat dengan bibir Rasulullah. Saking sayangnya malaikat Jibril alaihissalam dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, betulkah masih ada umatku di dalam neraka?" Malaikat Jibril alaihissalam jawab, "Aku mendengar kalimat ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram." Dan itu adalah kalimat yang bukan dibaca oleh kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Nuh, tapi itu adalah kalimat yang dibaca oleh umat beliau. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tempat tidurnya, langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. "Ahakadza wa'adtani ya Rabbi alla tu'adziba ummati binnar." Al-hadits. Apakah ini yang Engkau janjikan kepadaku ya Allah? Engkau berjanji tidak akan membakar umatku dengan api neraka, tapi kenapa masih ada umatku yang terbakar oleh api neraka, sedangkan aku sudah berada di dalam surga ya Allah? Kenapa ya Allah Engkau lepaskan umatku di dalam api neraka, dia dibakar, sedangkan aku sudah berada di dalam surga? Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, ketahuilah, orang-orang yang masih tersisa di dalam neraka, mereka adalah orang-orang yang waktu hidupnya banyak lupa dengan dia Muhammad. Maka kamu aku bikin lupa kepada mereka, karena mereka ketika di dunianya banyak lupa dengan mulia Muhammad." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sekalipun umatnya banyak lupa kepadanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sujud agar diberi izin untuk memberikan syafaat. Isfa' tu syafa', berilah olehmu Muhammad syafaat, maka syafaatmu akan memberikan manfaat. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari hadapan Allah Subhanahu Wa Taala menuju ke pintu nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan ternyata benar tatkala malaikat Malik menceritakan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar kalimat ya Hanan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis, ini umatku ya Jibril, ini umatku yang banyak lupanya denganku, jarang sekali membaca sholawat. Lalu malaikat Malik masuk ke pintu nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, dicari dan ternyata dia berada di dasar api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin, sebesar apapun orang dosanya, jika di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya tidak akan terbakar oleh api neraka. Asal syarat saja dia matinya tidak musyrik, sekalipun dia banyak dosa dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya tidak akan terbakar oleh api neraka, sebab di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalimat itulah ya Hanan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram keluar dari dasar dalam iman hatinya. Kemudian orang yang tadi dikeluarkan oleh malaikat Malik dibawa ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat Jibril dan dimandikan di Nahlil Hayat, dan orang yang tadi badannya menjadi sempurna dan dia menjadi orang yang paling bahagia, disangkanya dia orang yang paling pertama masuk ke dalam surga, padahal dia yang paling terakhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih kita harapkan ketimbang dari amal ibadah kita sendiri, karena Nabi Muhammad Al-Mahbub amat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang selalu mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, dan lidah kita selalu basah karena kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.